Kita sekarang sedang memasuki satu masa yang baik dan unik sekali karena di tahun ini sampai tahun 2030 kita akan mengalami Great Reset. Ini yang orang dunia katakan gitu ya, Bu. Orang dunia katakan Great Reset. Bapak Ibu, terutama Anda harus melihat hari ini sampai ke 2033. Saya tidak akan bosan berkata 2033 merupakan sebuah visi, bukan nubuatan ya, bukan buat nubuatan Bapak Ibu. Sebuah visi yang Anda harus dapatkan di 2033, Anda dan saya harus menyelesaikan amanat agung. Terjadi apa Pak 2033? Ya, saya mengatakan Tuhan Yesus bisa datang. Bisa bukan berarti pasti ya. Kalau nanti di tahun 2023 tidak jadi apa-apa, Anda masih lagi 2024, 35, 37, sampai 40. Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan, hari ini kita mau membahas mengenai pikiran yang menyesatkan. Jadi pikiran yang ada dari seorang hamba Tuhan. Pikiran itu menyesatkan. Karena apa? Karena background. Jadi keluarganya. Bapak Ibu, Anda saya minta membaca dalam 1 Samuel 10 ayat 26 dan 27 di sana. Jadi di situ Samuel sudah menjadi seorang hakim. Samuel adalah hakim terkenal sekali. Samuel itu merupakan seorang nabi, gitu ya. Tapi dia juga seorang hakim. Jadi dua, jabatannya dua. Biasanya kalau orang-orang ada di sana itu jabatannya hakim saja satu. Yang nomor dua, Samuel ini menjabat dua. Tetapi nanti akhirnya Daud itu mengambil tiga. Nah, itu jadi Mesias sekarang sebagai keturunan Daud. Bapak Ibu, waktu Samuel itu berjalan, satu ketika Samuel itu orang Israel mereka mulai mengatakan bahwa, wah, engkau itu sudah tua dan anak-anakmu tidak seperti engkau. Bapak Ibu tahu anak-anak dari Samuel, ada Yoel dan Abia, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak pas menjadi seorang imam. Karena mereka mengambil sesuatu, menggemukkan dirinya, dan melakukan banyak hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan di bait suci. Tapi hal itu mengesalkan orang Israel. Orang Israel kemudian melihat bangsa-bangsa yang punya raja, mereka berkata kepada Samuel, aku juga punya raja. Nah, kondisi itu mengesalkan Samuel. Samuel ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan berkata bahwa aku yang mereka tolak, bukan engkau. Nah, jadi kondisi itu terjadi kalau Anda tanya apa salah Samuel. Samuel ya tidak salah. Apa salah Saul? Saul tidak salah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam sebuah kekisruhan, Samuel harus menjadi seorang raja, anaknya mau diterima, akibatnya kemudian Tuhan menunjuk seseorang. Namanya adalah Saul bin Kish, atau Kishi, dari orang Benyamin. Benyamin itu adalah suku yang kecil di Israel. Benyamin itu adalah suku yang hampir punah. Di Benyamin itu ada orang-orang yang besar, misalnya Saul, gitu. Tetapi kalau di PB, Anda pasti tahu, adalah namanya juga Saul, sama. Jadi Saulus menjadi Paulus. Nah, Bapak Ibu, waktu Saulus, ini Saul yang di PB ya, PL, waktu Saul itu diangkat oleh Samuel, ternyata di situ Saul itu orang yang dari leher ke atas, jadi leher ke atas, ya, itu tinggi. Jadi saya bilang bahwa lehernya tuh jenjang sekali, tinggi. Dia berkata kepada orang-orang yang ada hari itu, di manakah uh, Saul? Ternyata Saul itu bersembunyi di antara barang-barang. Nah, Bapak Ibu, itu kondisinya seperti seorang yang tidak yakin bahwa dia bakal jadi raja. Karena orang itu dikatakan bahwa engkau memiliki apa yang diminati oleh seluruh orang Israel. Nah, Bapak Ibu,
Kemudian Samuel menggunakan hak raja dan Saul itu adalah orang yang menjadi besar tetapi background masa kecilnya itu cenderung lemah. Kalau Anda membaca dalam kitab suci, Saul menjadi raja dengan undian dalam 1 Samuel 10 dikatakan di sana bahwa orang-orang itu berkata bahwa Saul ini nggak layak raja, gitu ya. Tapi Saul ini merasa bahwa Tuhan sudah nolong dia, Tuhan sudah memberikan kepada dia, dan akibatnya dia harus percaya. Dan kemudian Saul pun pulang ke Gibea, bersama-sama dia, 1 Samuel 10 ayat 26, bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Bapak Ibu perlu garis bawahi konsep ini. Nah, konsep orang-orang yang pergi bersama Saul. Jadi kalau Tuhan memilih seseorang, Tuhan memilih Anda dan saya. Tuhan memilih engkau, setiap orang dipilih Tuhan, itu akan ketemu dengan orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah. Jadi yang dipilih oleh Tuhan bukan saja Saul. Saul dipilih Tuhan untuk memimpin satu kaum. Nah, kaum itu hatinya digerakkan Allah, dan ini adalah orang gagah perkasa yang ikut bersama-sama dengan Saul. Jadi dalam hal ini, pilihan Tuhan itu sudah terencana dengan baik. Bapak Ibu mengerti bahwa waktu Saul menjadi seorang raja, dia itu kemudian mau diserang ya, oleh orang-orang orang-orang dari daerah sana, dari orang dia menyampaikan Yabesi Gilead. Kemudian sampai dibuat oleh Saul, dikatakan bahwa Saul mengambil sepasang lembu, 2 lembu diambil, dipotong-potong dan diberikan kepada seluruh Israel. Sambil dia berikan kata-kata, siapa tidak maju begitu Saul dan begitu Samuel, lembunya akan diperlakukan juga demikian. Kasih garis bawah kata-kata ini, 1 Samuel 11 ayat ke-7. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Bapak Ibu, hari ini Tuhan kalau memilih seseorang, Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang untuk mengikuti seseorang yang dipilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih Saul, maka orang-orang Israel didatangkanlah ketakutan kepada bangsa itu sehingga mereka maju dengan serentak untuk maju kepada orang-orang di Yabesi Gilead dan mengikuti Saul. Bapak Ibu, ini hal yang penting. Jadi hari ini saya percaya kalau Tuhan telah memilih seseorang, Anda dipilih oleh sebuah tugas, Tuhan tunjuk seseorang, Tuhan akan menokohkan orang itu. Cerita ini kalau jadi Anda bisa lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya berdoa di tempat ini, Tuhan memanggil pemimpin-pemimpin. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang Tuhan percaya. Kalau engkau dianggap oleh Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa orang-orang itu menjadi segan kepadamu. Engkau akan melihat orang-orang akan bergerak dengan apa yang kau katakan. Cerita pengangkatan Saul ini datang daripada Tuhan. Tetapi ayat ini selalu terjadi waktu Saul diangkat Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak mampu. Dia merasa kecil. Dia merasa sukunya adalah suku paling kecil, keluarganya paling lemah. Dan Anda tahu bahwa peristiwa di Gibea, peristiwa orang Benjamin mau dibunuh, itu masih membekas di kepala Saul. Jadi Saul itu sebetulnya seorang yang minder. Bapak Ibu, saya selalu bicara kepada banyak orang, kepada rekan-rekan, kepada kalau saya khotbah, saya selalu bicara banyak kali, berulang kali bahwa kalau Anda mau menikah, jangan mencari orang yang minder berlebihan. Nah, ini penting Bapak Ibu.
Sebab kalau orang itu minder dan dia waktu menikah belum dibereskan, maka nanti setelah menikah orang ini kan pemberesannya bersama dengan Anda, gitu. Jadi waktu orang itu minder, minder itu punya satu sisi, dia akan membatasi gerak Tuhan. Kalau Tuhan mau seperti ini, orang minder ini cenderung, aduh gimana ya, apakah berhasil apa tidak ya? Beda lah, orang minder sama orang yang kurang percaya itu beda. Kalau minder itu bawaannya tuh pokoknya negatif aja. So, waktu dipilih oleh Tuhan, dia diangkat menjadi seorang nagid. Nagid itu bahasa Ibrani ya, nagid. Waktu diangkat menjadi kepala pemerintahan nagid, diurapi dengan pengurapan seorang raja, yang terjadi adalah Saul melihat musuhnya lebih besar daripada dia. Bapak Ibu, Anda harus melihat peristiwa di Saul ini. Jadi waktu orang-orang datang kepada Saul, mereka di situ, Saul tidak sadar bahwa Tuhan telah memilih dirinya menjadi seorang tokoh yang Tuhan sukai. Bapak Ibu, hati-hati dalam pilihan Tuhan hari ini. Engkau melihat, engkau harus menguatkan hatimu, engkau harus jadi orang yang berani, engkau hati-hati supaya tidak jadi orang yang minder. Karena keminderan itu cenderung akan mengulang kesalahan. Dalam peristiwa Saul ini, waktu kemudian Saul menyelamatkan Yabesi, dia masih sebetulnya kurang percaya kalau Tuhan itu mau membuat yang besar dalam hidupnya. Dan Samuel berkata, hari ini sudah mengenai seorang raja, jadi ada raja, dia sudah berikan hak-hak raja apa saja, kemudian oleh karena itu, dia berkata, aku mau pamit, aku mau mundurkan diri, dan hari ini sudah ada raja. Jadi engkau harus nurut sama rajamu, engkau harus nurut sama Tuhan, dan engkau hati-hati kalau engkau berdosa kepada Tuhan, dan itu akan membuat jerat kepadamu. Nah, tetapi peristiwanya terjadi dalam 1 Samuel 13. Setelah Samuel berkata seperti itu pada bangsa Israel, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu kita membaca 1 Samuel 13 ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. Dan 2 tahun ia telah memerintah atas Israel. Kata telah tidak ada di Alkitab Anda tambahkan saja. Kalau Anda pakai handphone, yaitu repot Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi Saul berumur sekian tahun. Itu cerita tidak terlalu penting. Berarti kalau sekian tahun nggak ada jumlahnya, nggak terlalu penting. Tetapi Alkitab berkata, 2 tahun dia telah memerintah atas Israel. Kita mengerti Saul memerintah itu puluhan tahun. Tetapi dikatakan bahwa 2 tahun setelah dia memerintah Israel, dia membuat kesalahan yang pertama dia buat di situ. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tindakan yang unik. Jadi Saul itu diangkat oleh Tuhan, dia menjadi raja, 2 tahun dia memerintah, setelah itu dia berdosa. Dari dosanya Saul, yang dia buat ini, dia turun terus ke bawah. Anda mengerti kisah Saul dan Daud itu sangat terkenal, Anda sudah dengar berkali-kali. Bapak Ibu, tetapi hari ini saya mau membahas 2 tahun ini dia telah perintah Israel. Dalam 1 Samuel 13, Alkitab kata, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas. Mikmas itu artinya treasure, tempat yang berharga. Di pegunungan Bethel. Dan 1.000 orang ada bersama dengan Yonatan di Gibeah dan Yamin. Tetapi setelah rakyat disuruh pulang masing-masing ke kemahnya. Jadi Saul hanya mengambil 3.000 orang sebagai penjaga. 2.000 sama Saul dan 1.000 lagi sama Yonatan anaknya. Bapak Ibu, kesalahan ini dibuat dengan satu cerita Alkitab katakan. Yonatan memukul kalah
pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba. Hal terdengar dari orang Filistin, karena itu Saul menyuruh menirangkala seluruh negeri sebab pikirnya. Biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah mengukur kalah pasukan penduduk orang Filistin. Dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Bapak Ibu, ini merupakan dosa Saul dan Alkitab mencatat bahwa dosa Saul itu betul-betul di mata Tuhan itu besar. Anda melihat Yonatan, jadi waktu pendudukan di Geba, Yonatan itu bersama 1.000 orang jalan-jalan dan pukul kalah pasukan Filistin di Geba. Geba saja dia pukul kalah dan kemudian menang, dan itu terdengar orang Filistin. Waktu orang Filistin mendengar bahwa Yonatan bersama 1.000 orang sudah pukul kalah orang-orang di Geba, kemudian Saul meniup sangkala dan dia berkata, kabar bahwa setelah saya mendengar bahwa Saul telah memukul kalah suku penduduk orang Filistin. Bapak Ibu, ini terjadi dalam sebuah perang dimanapun. Bapak Ibu teringat dengan sebuah negara bernama Irak. Irak itu sudah jadi marut ya Irak ya. Rajanya Saddam Hussein mati, kemudian perang di Irak dan selesai ditinggalkan. Irak sekarang itu negara yang cenderung mau berkembang juga susah. Di Irak itu waktu Saddam Hussein menjadi seorang raja, di presiden, hari itu sebetulnya mendekati tahun 2005 atau 2006 ya. Hari itu Saddam Hussein itu sebetulnya seorang diktator. Tetapi rakyat yang setuju untuk menjadi seorang diktator, seorang pemimpin, jumlahnya semakin menurun. Dan hari itu sudah mencapai posisi 64. Jadi di survei, jumlah orang yang setuju Saddam Hussein untuk naik lagi menjadi pemimpin di bangsa Irak, itu jumlahnya sudah 64%. Saddam Hussein tahu, mayoritas bukan dia. Orang-orang banyak masih dia kuasai. Tetapi jumlahnya, maaf, tadinya itu 82. Turun terus tuh. Nih, waktu hal itu terjadi, Saddam Hussein kemudian membuat sebuah propaganda terhadap Amerika. Dia mulai menyerang Amerika. Nah, waktu dia menyerang Amerika dan ribut dengan Amerika atau ribut, situasi waktu dia ribut sama Amerika, kemudian disurvei lagi orang. Ternyata orang-orang ini merasa bahwa Saddam Hussein itu sudah menjadi orang yang berani melawan musuh. Tidak ada orang-orang Irak merasa bahwa tidak ada pemimpin yang berani melawan Amerika, berani menentang Amerika, dan seperti Saddam Hussein ini, jadi hari itu rakyat memilih Saddam Hussein. Bapak Ibu tahu, pilihan atas Saddam Hussein sampai mencapai 94%. Besar, 30% IQ. Terus langsung 94%. Anda pikir baik-baik. Dalam sebuah situasi terjepit, di mana rakyat butuh seorang pemimpin, karena Amerika ribut sama Irak ya, rakyat butuh seorang pemimpin, orang yang mimpin tidak ada, yang calonnya juga seperti tidak mungkin terpilih, akibatnya orang memilih lagi dan mereka memilih Saddam Hussein. Bapak Ibu tahu, jadi peperangan dengan Amerika merupakan sebuah trik, sebuah cara Saddam Hussein supaya dia menjadi di mata masyarakat namanya naik daun lagi. Bapak Ibu hati-hati bahwa orang-orang cenderung ini terjadi pada orang-orang dunia ya.
Kalau suara sudah turun, gitu ya, dan survei dibuat, maka biasanya dibuatlah kericuhan-kericuhan kecil di sana sini, sana sini. Apa yang terjadi kericuhan itu? Waktu kericuhan tidak bisa dibereskan, tidak bisa diredam, harus memilih seorang pemimpin, maka yang terpilih adalah pemimpin yang berani. Bapak Ibu, hati-hati dengan hal ini. Peristiwa ini adalah yang dibuat oleh Saul. Dan apa yang dibuat oleh Saul ini masih dibuat sampai hari ini. Anda lihat tokoh-tokoh besar yang notabene menjadi diktator. Tidak ada diktator hari ini, tetapi sebetulnya masih ada. Gitu. Anda lihat saja beberapa orang itu masih jadi diktator. Dan situasi Saul hari itu, dia berusaha untuk bagaimana caranya rakyat itu menjadikan Saul sebagai pemimpin. Anda harus ingat bahwa menjadi seorang pemimpin di tangan Tuhan. Caranya, cara Tuhan. Strateginya, strategi Tuhan. Polanya, pola Tuhan. Tetapi yang dibuat oleh Saul hari itu, dia membuat bohong putih. Ini kalau kata bohong putih ini penting Bapak Ibu. Kalau dikatakan bohong itu apa Pak? Bohong putih itu gimana? Yang nggak ada bohong atau warnanya apa yang nggak ada. Bohong ya bohong begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang ditambahkan oleh Saul? Saul melihat waktu anaknya mengalahkan pendudukan pasukan Filistin di Geba, dia berkata, inilah saat dia menyiarkan dengan seluruh negeri, dia berkata, Saul telah pukul kalah pasukan pendudukan Filistin. Waktu orang-orang mendengar seperti ini, maka orang Filistin menjadi benci sama orang Israel. Waktu mereka benci sama orang Israel tidak punya pilihan lain selain menganggap Saul menjadi tempat untuk menjadi sebuah pertolongan yang pertama. Bapak Ibu, sebetulnya kalau Anda melihat Tuhan dalam melakukan sebuah strategi, Saul tidak ada pengerahan. Saul cuma memotong 2 lembu, lempar pada orang Filistin dan berkata, siapa tidak ikuti aku, lembunya akan dapat seperti demikian. Dan tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati orang Israel datang. Siapa yang menggerakkan hati? Tuhan. Bagaimana pengerahan ada? Tuhan yang membuat. Tetapi sampai dalam 2 tahun pemerintahan dia melihat seperti tidak ada pengerahan. Jumlah cuma 3.000. Dan 3.000 itu jumlah yang sangat kecil dibandingkan orang Filistin. Yang terjadi adalah Saul membuat bohong putih. Kalau orang sudah kebingungan, maka ada dosa, ditambah dosa, ditambah dosa, ditambah dosa. Anda harus melihat cerita ini sebagai satu kesatuan yang panjang. Bapak Ibu, kisah orang Filistin, dia dikatakan telah diduduki oleh Saul. Padahal yang dikalahkan orang Israel cuma pendudukan di Geba saja. Cuma sedikit saja. Tetapi disiarkan kabar bahwa oh ini akan dipukul kalah oleh Saul semuanya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kisah ini penting. Bapak Ibu, bulan lalu saya bicara mengenai pola penting untuk Anda memilih yang kecil. Kecil. Kita mungkin selama ini ditentukan untuk memilih yang besar. Anda memilih yang besar, yang mewah, yang berkembang. Bapak Ibu, tidak. Alkitab itu memulai dengan yang kecil. Dari kecil dibawa jadi besar. Konsep orang rohani di Israel. Yang ada di Israel, yang ada di PL, ada di PB, dan dibawa sampai sekarang adalah satu kata yang bernama Kol wa Homer. Kol, Q-A-L, wa, W-A, Homer, H-O-M-E-R. Kol wa Homer. Kol wa Homer adalah sebuah kebiasaan orang Israel yang diikuti orang Israel sejak dari zaman Abraham sampai di PB.
Kol wahomer itu dari yang light, dari yang ringan, menuju kepada berat. Dari yang kecil menuju ke besar. Dari yang ringan, dari yang enteng, menuju ke berat. Bapak Ibu mengerti ya? Kol wahomer. Jadi kalau Anda suruh memilih, Anda harus ingat, orang yang memilih yang kecil, dia bersama dengan Tuhan berkembang, dan satu hari engkau akan terkejut, engkau sudah ada di atas bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang berkata bahwa aku mau yang besar, aku mau yang luar biasa, aku mau yang itu, yang kaya raya. Bapak Ibu hati-hati. Sebab kita selalu mengukur dengan jumlah. Ingat bahwa kita selalu setia dengan hal yang kecil, dan Tuhan akan membawa Anda dan saya terus naik dan terus naik dan terus naik. Peristiwa dalam 1 Samuel 13 ayat ketiga dan waktu Saul melihat Yonatan sudah mengalahkan pendudukan di Geba, Saul tiup trompet dan berkata bahwa Saul telah pukul kalah pendudukan orang Filistin. Orang Filistin menjadi kaget. Kenapa berita diperbesar? Orang Filistin benci sama orang Israel. Hari itu orang-orang Israel tidak punya pilihan lain selain mereka pro sama Saul. Yang pertama, bohong putih. Bohong putih seringkali orang mengatakan, wah itu bagus. Ini baik. Karena itu sebenarnya tidak dipakai, bukan bohong yang benar. Ini adalah bohong putih. Bohong ya bohong, Bapak Ibu. Begitu. Ada teknik cara yang banyak untuk Anda bisa menjawab. Tetapi dengan konsep bohong putih, akhirnya tidak akan membawa kebaikan bagi Anda dan bagi saya. Nomor satu, menambahkan sesuatu, membesar-besarkan sesuatu. Bapak Ibu, hati-hati yang suka bikin flyer, yang suka bikin banner, yang suka bikin spanduk, hati-hati. Bapak Ibu, saya tuh melayani di beberapa tempat, dan saya sering bertemu dengan orang-orang, kemudian bikin seminar. Seminar itu biasanya kalau saya datang, wah Pak, hari ini kita buat yang besar, yang bagus Pak. Ini judulnya seminar ini. Nah, nanti foto Bapak ditaruh di bawah. Jadi bagian kiri bawah dari seminar tersebut. Fotonya besar Pak, dari kepala sampai setengah badan gitu. Saya tuh bilang sama orangnya, saya tuh tidak suka kalau saya tuh dipasang. Jadi kalau mau seminar, tampilkan saja bentuk gambarnya atau gambar Tuhan Yesus atau gambar pengurapan Roh Kudus atau apa saja. Saya cukup nama saja. Oh, nggak oke dong, Pak. Ya begini, kalau mau pasang, boleh pasang, tapi wajah saja segini saja. Dan kecil di pinggir. Oh ya sudah Pak, kami pasang ya, bukan yang besar, yang kecil ya dikecilkan. Lalu pasang nama dong Pak. Ya nama boleh, pasang saja Aruna Wirjonukito di situ. Waduh Pak, ini harus pasang gelar Bapak nih, di depan dan di belakang, biar panjang gitu loh Pak, biar bagus. Saya bilang nggak usah, pasang saja nama saya Aruna Wirjonukito, sudah. Wah ya kurang panjang toh Pak, depannya pakai pester loh ya Pak. Bapak Ibu, ini pendapat saya ya. Kalau Anda pasang itu pakai pester, berarti Anda jadi domba saya. Jadi Bapak Ibu hati-hati loh, ini penting nih. Ada orang sebut pester, ada orang sebut pendeta. Bapak Ibu harus tahu, saya itu menyebut pester kepada gembala saya. Kalau dia bukan gembala saya panggilnya adalah Pak Pendeta, begitu. Jadi Bapak Ibu, nggak semuanya pester. Oh ini pester apa, pester. Itu Bapak Ibu tahu semua orang panggilnya pester. Waduh gimana? Bapak Ibu tahu ya. Jadi pester adalah panggilan untuk seorang gembala. Jadi kalau ada pendeta yang lain ya dipanggil Pak Pendeta saja. Kalau saya bilang ya sebut aja Bapak, saya sudah cukup gitu. Nah orang ini kurang puas. Pak, di bawah namanya Bapak mau tulis apa? Begitu ya. Ahli apa tentang akhir zaman biasa. Wah,
Mau yang ahli apa? Saya bilang gini, kalau perlu bawahnya perlu nama, tulis saja Harun Nawidurgito garis hamba Tuhan yang kudus. Orang itu bilang gimana Pak? Ya tulis saja hamba Tuhan yang kudus. Waduh Pak, itu nggak bisa masuk yang begitu. Saya bilang, ya kalau nggak bisa masuk nggak usah tulis. Saya bilang, waduh susah Pak. Ya kalau susah nggak usah pakai foto. Ya kalau pakai susah lagi, saya nggak usah seminar sekalian. Bapak Ibu, kenapa orang-orang sekarang kalau menulis segala sesuatu harus yang cerah, yang bagus, yang indah? Ya karena konsep ini, konsep yang 1 Samuel 13 ayat 3 dan 4 ini. Orang tidak sadar bahwa di dalam dunia kekristenan, di dalam satu konteks kekristenan, dia membawa sesuatu yang besar masuk. Bapak Ibu, saya mengerti, saya pernah mengajar juga di tempat ini. Bapak Ibu, kalau Anda menonton ini setiap bulan, Anda jangan lupa untuk menonton yang bulan lalu ya. Ini penting. Kita diminta untuk punya padang gurun, saya kan bilang begitu, punya padang gurun. Jadi padang gurun tuh harus Anda punya. Padang gurun tempat Tuhan bisa bicara sama Anda berdua. Anda nggak bisa punya tempat bicara sama Tuhan di tengah-tengah orang, tidak bisa. Di tempat padang gurun, engkau akan bertemu dengan Tuhan tanpa ada banyak suara. Tidak ada orang lalu lalang. Tidak ada masalah lalu lalang di sana. Tempat disebut padang gurun. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus kemana? Padang gurun. Roh Kudus yang bawa. Padang gurun dia bawa. Bapak Ibu, di padang gurun, Taurat turun di mana? Padang gurun. Elia dapat Tuhan di mana? Suara Tuhan. Padang gurun. Jadi, semua di padang gurun ada tempat perjumpaan Tuhan. Daud ketemu Tuhan di mana? Dikejar sama masuk padang gurun. Daud itu dalam masa hidupnya, dia adalah orang yang sering ke padang gurun. Padang gurun merupakan hal yang tidak enak, tetapi padang gurun merupakan tempat yang sebetulnya Tuhan buat. Supaya dia bisa bicara sama Anda. Hari ini, cek hidup Anda masing-masing, Anda buat padang. Bapak Ibu, jadi menambahkan sesuatu. Anda lihat hari ini, orang kalau membuat sebuah spanduk di mana bisa membaca, hari ini sudah mulai jarang. Saya nggak tahu kalau ini kan maju lagi apa tidak, tapi kalau lihat dunia yang seperti ini, kelihatan ini masih sering. Banyak orang berkata, wah ini spanduknya besar, begitu. Visi gerejamu apa? Saya tuh pernah punya teman seorang gembala. Saya datang ke tempat sana dan saya bertanya, kalau visi gerejamu apa? Oh, nomor satu, transform the world. Waduh, transformasi dunia, saya bilang. Iya, gereja ini akan mentransformasi dunia. Jadi transformasi bukan saja kota, tetapi juga bangsa-bangsa dan seluruh muka bumi. Bagaimana saya tanya caranya? Oh, caranya Tuhan akan memberikan anugerah yang besar. Saya bilang, Pak, kalau kita punya visi, visi itu harus besar. Tapi ada langkah-langkah. Nah, Bapak kalau punya visi, ini transform orang-orang dalam dulu, Pak, transformasi. Oh, tidak, saya akan buat transformasi yang besar. Waduh, saya bilang ini gimana tuh? Hari ini ibadahnya sudah semakin habis. Ibadah segini, 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 dikurangi terus. Dan hari ini membayar sebuah sewa tempatnya sudah tidak bisa. Saya bilang sama dia, Pak, diganti Pak, bukan transform the world, transform people, mengubahkan orang supaya orang-orang menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat, di dalam dunia kekristenan, hati-hati untuk Anda menambahkan sesuatu yang sepertinya besar. Hamba Tuhan ini ahli dalam titik 2. Pelepasan. Setan besar, setan menengah, setan kecil. Roh jahat yang mempengaruhi keuangan Anda. Waduh, itu ditulis semuanya. Wah, itu lama-lama jadi bingung orang lihatnya ya.
Kita harus kembali kepada Alkitab. Harus kembali turun. Jadi merendahkan diri. Mengambil sebuah padang gurun tempat engkau bertemu dengan Tuhan. Yang begini, low profile. Bapak Ibu, saya melihat bahwa hari ini konsep bohong putih menambahkan sesuatu yang tidak benar. Pak, kalau saya pernah seperti itu gimana? Bapak Ibu, konsepnya kalau Anda tambahkan sesuatu, nanti akan terjadi di depan. Kalau Anda melemparkan sebuah alat gitu ya, muter tuh alat, engkau dikatakan janganlah engkau menghakimi, koma, supaya engkau tidak dihakimi. Gitu Bapak Ibu. Jadi orang nggak boleh menghakimi. Lah firman Tuhan bilang apa? Janganlah engkau menghakimi, koma, supaya engkau tidak dihakimi. Jadi kalau Anda melempar dua kepada seseorang, Anda mengerti dengan pasti, pasti, dan pasti dua akan kembali sama Anda. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tahu betul prinsip seperti itu. Mereka mengatakan kalau saya sudah mencapai 10, saya akan melempar dua. Waktu dua itu kembali, dua itu kecil bagi 10. Orang akan mengatakan kalau aku bisa punya 20, kemampuan 20, dia hanya melemparkan 4. Dan dia tahu 4 kembali kepada sama dia, tapi dia sudah punya 20. Nah, konsep itu dipakai supaya Anda mengukur diri Anda sendiri. Yang dibuat oleh Saul, dia begitu ketakutan ditinggalkan oleh rakyat. Kalau orang Israel meninggalkan Saul, Saul merasa hari itu Samuel sudah tidak bersama dengan Saul. Samuel sudah pulang ke kotanya. Jadi intinya aku harus menjaga orang-orang ini. Dan orang-orang ini bagaimana menjaga yang terbaik? Ternyata dia menggunakan prinsip bohong putih yang diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu, penting hati-hati ya. Yang nomor 2, nah ini penting. Ayat ke-6. Ketika orang Israel bahwa mereka telah terjepit sebab mereka memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang yang berani menyeberangi arungan sungai Yordan, menyeberangi Gad dan Gilead ketika Saul masih di Gilgal, seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Bapak Ibu, ini konteks yang penting kalau Anda melihat pengerahan massa. Konsep Tuhan digerakkan hatinya dan orang akan pergi. Dengan digerakkan hatinya sebab Tuhan yang bertindak. Tetapi kalau engkau berusaha mengerahkan massa, jadi massa orang-orang yang dikerahkan supaya mengikuti Saul, ternyata endingnya rakyat akan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel, tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Yang kedua, dia tidak cuma bikin bohong putih, ternyata setelah itu ada pengerahan massa. Dikerahkannya rakyat untuk ikuti Saul ke Gilgal. Jadi orang itu ikut bukan karena digerakkan Tuhan, tetapi diikut karena sebuah situasi strategi manusia. Bapak Ibu, Anda mengertilah. Kalau Anda melihat bahwa aku telah juga buat gini Pak, gimana ya? Belum terlambat untuk Anda mengubahnya. Situasinya saya cerita seperti ini, kalau engkau merasa aku pernah menahan masa, Anda bertobat. Beda loh. Kalau Anda berbuat salah, Anda bertobat, beda sama berbuat salah, tidak bertobat, itu beda Bapak Ibu. Jadi, prinsip untuk mengerahkan massa, supaya Saul tahu bahwa rakyat setuju sama dia. Dan supaya Saul tahu bahwa rakyat itu ngikuti Saul. Saul mengerahkan orang Israel hari itu sepertinya benar. Tetapi yang terjadi adalah ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta.
6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju beremah di Mikmas sebelah timur Betawen. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Jadi jumlah orang Filistin itu menggetarkan hati Saul. Mereka melihat bahwa orang Filistin dikerahkan begitu banyak dan mereka tahu bahwa hari itu mereka hanya bisa bergantung sama Tuhan menunggu Samuel datang. Pertanyaannya gini, siapa yang membuat gara-gara perang ini terjadi? Lawang Yonatan cuma memukul pasukan pendudukan di Geba, kecil saja kok. Lalu siapa yang membuat berita besar bahwa Saul telah kalahkan seluruh pendudukan Filistin? Bapak Ibu, ini kondisinya. Jadi, kalau saya berkata bahwa engkau bersama dengan Tuhan, lakukanlah sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan menambahkan sesuatu kalau Tuhan belum bilang. Nih, peristiwa ini penting, Bapak Ibu. Dalam sebuah situasi, kalau engkau berjalan sama Tuhan, kau segini. Engkau tahu kau disertai oleh Tuhan. Engkau tahu Tuhan telah memilih engkau. Engkau tahu Tuhan telah menunjuk engkau. Engkau berjalan. Nah, sambil engkau berjalan, Tuhan akan membesarkan ini. Seperti Daud. Tuhan memakai Daud, pertama adalah 400 orang. Orang ini bukan tentara. Orang ini bukan prajurit. Orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Saul karena punya masalah hidup. Hutang piutang, masalah keluarga, semuanya itu. Keluarganya Daud ikut semua. Nah, itu adalah orang-orang Daud. Tetapi orang-orang ini ditambah terus oleh Tuhan sehingga menjadi seluruh Israel. Daud tidak pernah mau menghitung orang. Satu kali Daud mau menghitung orang karena dia dicobai oleh iblis. Tetapi Daud lupa bahwa menghitung orang diperbolehkan. Selama setiap orang harus dibayar dengan nyawanya, dibayar kepada Tuhan sejumlah setengah shikal perak. Jadi itu boleh, boleh. Tuhan bilang boleh ngitung. Tetapi kalau ngitung dijumlahkan nanti dikalikan setengah shikal perak kasih kepada Tuhan. Daud tidak memakai uang itu untuk kepada Tuhan. Dia lupa. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak diselesaikan oleh Yoab. Jumlah itu, Yoab pikir ini nggak bagus ya. Tetapi keinginan Daud itu menimbulkan satu masalah. Kemudian hari ada malaikat yang berdiri. Nah, sehingga dia malaikat yang berdiri. Yang Daud takut tuh. Yang kemudian Daud pergi ke Arauna. Dia rencana mau membuat mesbah di situ dan memberikan korban bakaran. Dan dia bilang, ambil raja, ambil raja, ambil raja. Ambil saja semua, aku kasih gratis. Tapi Daud tidak mau. Daud mau membayar dan itu kemudian dia mempersembahkan korban dan malaikat itu turunkan tangannya. Tapi masalahnya malaikat tetap di situ. Bapak Ibu, tempat itu adalah Yerusalem, kota kudus. Bapak Ibu mengerti tempat bait suci itu yang besar itu ya tempatnya itu. Bapak Ibu tahulah kalau orang di Israel hari-hari yang sekarang, kalau Bapak Ibu melihat bait suci pertama, kedua, yang kelak ketiga juga ada. Tempat itu lagi tempat Abraham persembahkan mau mempersembahkan Ishak ya di situ juga tempatnya. Jadi tempatnya di tempat yang Arauna punya padang pengembalaan itu. Itulah yang menjadi sebuah konsep di PB kemudian tempat pencurahan Roh Kudus ya di situ juga gitu. Dari daerah itu adalah daerah yang banyak peristiwa ada di sana. Nah, jadi nomor dua, pertama ada nambahin bawang putih, yang kedua ada pergerakan massa yang Tuhan tidak perintahkan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, berikutnya, ini penting nih. Saul menunggu 7 hari lamanya ayat 8 waktu yang ditentukan oleh Samuel, tapi Samuel tidak datang ke Gilgal, mereka berserak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan itu. Lalu yang bersang korban bakaran dan bersedia habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang. Nah ini Bapak Ibu.
Samuel tuh datang dengan kondisi dia pernah berkata sama Saul, kau harus menunggu aku akan datang dalam 7 hari, gitu ya. Di Gilgal, kau tunggu aku. Waktu ditunggu, ternyata Samuel tidak datang pada hari ke-7. Dan kondisinya, rakyat sudah meninggalkan Saul. Rakyat sudah terserak-serak dengan Saul. Waktu itu yang terjadi adalah, waduh, Saul berpikir, gimana nih caranya? Kondisi ini gimana seperti ini? Lalu Saul mengatakan, ambil korban ringan dan korban keselamatan. Lalu Saul mengambil korban itu dan mempersembahkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saul bukanlah seorang imam. Tidak boleh ada imam hari itu. Jadi imam itu ada eh, kelihatannya adalah Ahimelek. Kan Bapak Ibu tahu ya, Ahimelek itu adalah imam pada zaman Saul hidup yang dibunuh oleh Saul. Anaknya Abiatar lari kepada Daud. Ya. Tapi peristiwa di sini, imam tidak muncul. Jadi Anda tahu bahwa imam sebetulnya dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi kenapa tidak muncul karena ada imam? Sepertinya bahwa Saul tidak terlalu menganggap pentingnya korban di hadapan Tuhan. Saul menganggap bahwa korban itu adalah perkara sepele saja. Bapak Ibu ngerti ya? Dan Saul menganggap bahwa peristiwa itu adalah perkara murah. Perkara yang biasa dibuat. Nama Ahimelek tidak muncul di situ. Itu baru muncul nanti waktu Saul menjadi tua. Tapi Samuel yang ditunggu tidak datang. Jadi hari itu Saul memberanikan dirinya untuk mempersembahkan korban. Anda tahu, prinsip raja dan imam itu kan masih dipisah waktu itu. Masih dipisah gini, masih dipisah. Nah, Bapak Ibu, yang diambil oleh Saul adalah dia memberikan korban kepada Tuhan, dan setelah itu Samuel baru datang. Dan dia berkata, karena aku dan rakyat berserak-serak mengingat aku dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan pada orang yang beristirahat berkumpul di Mikmas, maka pikirku, garis bawah yang masih pikir, sebentar lagi orang Filistin menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab aku memberikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Waduh. Jadi hari itu Saul berpikir, wah ini orang terlalu banyak dan ketakutan dan dia sudah ditinggalkan, lebih baik dia sekarang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa jawaban Samuel kepada Saul ayat 13? Perbuatan bodoh, engkau tidak ikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan pokokkan kerajaan atas orang Israel untuk selamanya, tapi sekarang kerajaan tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan menunjuk dia jadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Bapak Ibu, ini peristiwa yang menarik. Pertama kali Tuhan menolak Saul. Hanya 2 tahun. Tuhan bersama dengan Saul dan setelah dalam 2 tahun ini kondisinya makin turun. Sampai akhirnya dia bunuh diri dan mati. Bapak Ibu, Anda mengerti ya? Jadi Saul ini hidupnya berantakan. Bapak Ibu mengerti itu 1 Samuel 13. Terus berjalan nih. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal, ke Gibeah Benyamin. Tapi Saul memeriksa barisan rakyat yang bersama dengan dia, kira-kira 600 orang, banyaknya tinggal 600 orang tuh. Saul dan Yonatan anaknya rakyat bersama-sama dengan mereka tinggal di Gibeah Benyamin, sedangkan orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombang yang satu mengambil jalan ke Ofra, daerah Shual. Gerombang kedua mengambil daerah Beth Horon. Gerombang yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Anda harus lihat satu kisah di sini dari 1 Samuel 19 sampai 22. Peristiwa ini penting sekali. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel sebab orang Filistin berkata jangan-jangan orang Israel membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi pada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing.
Adapun bayarannya 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan memasang kuza. Sehingga pada hari pertemuan itu sebilah pedang atau lebih mungkin tidak terdapat pada orang seluruh rakyat yang bersama dengan Saul dan Yonatan, tapi Saul dan Yonatan anaknya masih mempunyainya. Bapak Ibu, orang Israel itu kondisinya adalah mereka sangat-sangat tertekan. Tidak ada lembing atau pedang di antara orang Israel. Anda lihat ya, bagaimana orang Israel mau misalnya menyabit, ngambil gandum, untuk ngambil jelai, itu menggunakan arit yang harus dibeli dan diasahnya dari orang Filistin. Bapak Ibu seperti ini aja. Bagaimana mungkin Anda bisa berhasil dalam hidup jika dalam hidup Anda harus pergi kepada musuh Anda untuk mendapatkan kehidupan. Ini penting. Saul masih punya pedang dan Jonathan anaknya masih punya pedang, tapi orang Israel tidak punya pedang. Bapak Ibu Anda harus melihat. Saul berpikir bahwa ini merupakan yang penting, aku tuh masih punya pedang dan keluargaku aman. Terserah orang Israel mau apa. Anda bisa bayangkan ya, bagaimana orang Israel bisa makan. Bagaimana mereka ingin mengasah. Itu mengasah saja harus ke orang Filistin. Jadi kondisinya betul-betul menderita. Hari ini banyak seperti ini. Pak, saya ingin diberkati berlimpah-limpah. Anda bekerja. Dan konsep di kepala Anda, waktu Anda bekerja ini, Anda masih menggunakan cara-cara dunia. Cara-cara orang fasik. Yang Anda pikir cara orang fasik akan datangkan berkat atas Anda. Anda bagaimana mikir seperti itu coba? Jadi, bagaimana mungkin seorang diberkati apabila dia masih menggunakan cara-cara dunia dan pola pikir dunia? Orang Israel terpaksa mereka harus mengasah mata baca beliung kapak dan arti masing-masing dengan bayaran 2/3 shikal untuk mata bajak dan pedang dan 1/3 shikal. Bapak Ibu, 1 shikal itu kalau zaman PB adalah usaha hari ya, 1 shikal. Tapi zaman di 1 Samuel ini, 1 shikal itu besar nih. Itu untuk mengasah beliung, bajak, kapak masing-masing. Harinya 2/3 shikal. Besar sekali Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi untuk ngasah kapak dan untuk memasang kuza, 1/3 shikal. Anda mengerti itu mahalnya bukan main. Jadi bagaimana orang Israel bisa mendapatkan kehidupan? Pola bekerja, ini penting Bapak Ibu. Pola bekerja itu harus mengikuti cara Tuhan. Orang berkata, saya mau diberkati Pak, tapi pola pikirnya masih pola pikir duniawi. Masih pola pikir yang ada di kepalanya, bukan pola pikir Tuhan. Anda bisa diberkati? Bisa, tetapi nanti di akhirnya engkau tidak akan lepas dari hal itu. Saya mengerti ya. Jadi, situasi yang ada hari itu, Saul benar-benar memasukkan orang Israel ke dalam tekanan yang tidak seharusnya. Tidak dibekali dengan pedang, tidak dibekali dengan lembing, tetapi orang Israel hanya dikerahkan untuk mendukung Saul. Pada pengenahan itu adalah pola daripada Tuhan. Jadi peristiwanya itu penting kalau Anda membaca. Itulah yang orang-orang lakukan hari itu. Saul mengikuti pola pikir orang-orang. Mengikuti pola pikir yang ada di dunia. Kalau Anda tanya sampai hari ini, faktanya, alasannya, orang Filistin bergerak tidak? Jawabannya siapa yang memicu pergerakan? Ya Saul. Waktu dia memicu pergerakan, ternyata waktu keadaan berbalik dan Saul ditekan, hari itu Saul memilih menyelamatkan rumah tangga dan keluarga. Bapak Ibu, hari ini penting untuk kita mengerti
Makanya saya ulang sekali lagi, kalau Anda mau menikah, Anda harus pastikan suami Anda atau istri Anda bukan orang minder. Kalau dia ada ketakutan, engkau bisa bersama dengan dia supaya jadi kuat. Gitu ya. Hati-hati karena orang kalau minder, orang tuh minder, satu hari dia sudah menikah dan Anda hidup dengan minder itu, waktu dia tidak diangkat, Anda semakin diangkat, gitu ya. Waktu setelah pernikahan Anda semakin naik, dia tidak. Anda harus tahu kalau itu suami Anda, biar suami mulai cari macam-macam. Kalau itu istri Anda akan perlu beban berat ngurusinnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini roh minder harus Anda usir. Anda harus merasa diri Anda sebagai anak Allah. Anda harus percaya Tuhan telah sembuhkan Anda dan pulihkan hidup. Engkau harus mengerti bahwa engkau punya rencana yang besar daripada Tuhan. Engkau punya tugas yang kau bawa untuk kau selesaikan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah cerita besar bagi hidup. Peristiwa itu bicara kepada saya banyak hal, Bapak Ibu. Makanya kalau orang itu kalau ke gereja gitu ya, orang minder, Pak, eh, kenapa kamu nggak ke gereja gitu ya? Oh, saya miskin, Pak. Lah, mau ke gereja nggak bayar pajak kok. Jadi ke gereja nggak bayar pajak. Oh, kenapa Anda bilang miskin? Gitu loh. Kalau Anda mau bilang, oh nggak, saya nggak ke gereja, Pak, karena hujan. Anda tanya sama diri Anda, lah, kamu ke rumah pacar gimana? Kalau ke kantor gimana? Hujan harus kantor, toh. Kalau Anda hujan ke rumah pacar, toh. Kenapa kalau hujan nggak ke gereja gitu loh? Jadi serba-serba aneh gitu loh. Waduh Pak, sebab kalau apa saya kalau ke gereja tuh pendeta nggak nyambut saya Pak. Lah, Bapak Ibu gini loh. Kalau Anda cuek toh, kalau Anda pergi misalnya Anda ikut badminton gitu ya, atau sepak bola. Wasit juga tidak nanya apa kabar kan? Wasit tidak akan datang kepada Anda dan bertanya dengan ramah pada Anda, enggak kan? Jadi kenapa gereja? Ya, karena pendeta nggak sambut saya. Pendeta cuek Pak. Bapak Ibu, wasit juga nggak buat apa-apa waktu ada pertandingan. Kalau ada pertandingan antara badminton atau pertandingan tinju gitu ya, wasit juga nggak akan ngomong sama Anda kok. Gitu. Jadi situasinya mending mana Pak? Anda lihat saja Anda ke gereja. Pak, saya tuh capek kerja Pak. Saya nggak bisa ke gereja karena saya capek kerja. Loh, resiko toh. Kalau ada kerja, yang ucap syukur sama Tuhan. Kalau Anda nggak kerja, Anda bisa berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda bisa bekerja, Anda mengucap syukur gitu loh. Pak, saya nggak gereja, Pak. Saya lagi punya bayi, Pak. Punya anak kecil, Pak. Saya nggak ke gereja. Loh, kalau Anda punya bayi itu yang mengucap syukur sama Tuhan. Bayi bukan alasan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, tidak ada alasan kenapa saya tidak ke gereja. Mau miskin, mau hujan, mau pendeta nggak sambut saya, mau capek saya kerja, Pak. Mau, oh saya punya bayi, Pak. Oh, oh enggak Pak, orang gereja itu munafik Pak. Saya nggak suka sama orang munafik. Gini ya Bapak Ibu ya, orang munafik Anda ketemu setiap hari. Di tetangga Anda ketemu, di lingkungan Anda ketemu, di kantor ketemu, di kampus ketemu, semua tempat banyak orang munafik Bapak Ibu. Jadi apa masalahnya kalau Anda ke gereja ketemu orang munafik? Ada yang bilang, Pak, saya tuh nggak mau ke gereja Pak. Karena ya nantilah Pak, masih ada waktu lah Pak. Nanti pasti ada waktu. Bapak Ibu, Anda yakin? Sudah waktu masih yakin? Yakin bahwa engkau masih punya waktu. Jadi, kenapa orang ke gereja adalah alasan yang penting untuk Anda melihat ternyata alasan-alasan itu mayoritas bisa dikatakan bahwa alasan-alasan itu ada jawabannya. Engkau nggak bisa berkata, aku nggak mau ke gereja. Gitu ya. Nah, cerita soal-soal ini, ternyata kalau saya melihat, apa sih alasan selain minder? Apa alasan Saul membuat
sebuah kondisi seorang raja. Kenapa pikiran raja seperti itu? Kalau Anda membuka dalam 1 Samuel 14, yuk kita buka 1 Samuel 14 ya. Ayat 35. Wah, ini kaget sekali saya waktu membaca ayat ini. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Berikutnya bagus. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Bapak Ibu, ternyata betul loh. Kenapa kalau kita mau start dari yang kecil? Anda tahu Daud lah ya. Daud itu mengembalakan kambing domba ayahnya. Jumlahnya 2 atau 3 ekor. Paling banyak 3 ekor. Mengembalakan kambing domba kan biasanya puluhan atau ratusan. Tetapi kepada Daud, Tuhan memberikan Daud itu cuma 2-3 ekor. Bapak Ibu bisa lihat. Gini, kalau ada sekawanan singa, singa kalau pergi berburu kan bersama-sama ya. Singanya laki satu, jantan, atau singa betina ada 11 kira-kira. Atau 14. 15 ini pergi bersama-sama, 14-nya betina, satu singa jantan. Kalau Anda punya 100 domba, diserang sama 15 kawanan pemburu. 100 domba. Ya Anda bisa lari bersama 85 domba, dan 15 domba dimakan sama 15 kawanan pemburu ini. Gitu ya. Singanya 15, nerekam 15 domba, kangkau lari bersama 85 ekor. Tetapi kalau engkau punya 2 atau 3, yang datang 15 singa, bagaimana? Menurut saya, waktu Daud itu membawakan kambing domba 2 atau 3, wah kelihatan banget ini bapaknya ini nggak cocok ini jadi seorang ayah yang ngatur anak-anak 2 dan 3. Bapak Ibu, Anda mengerti loh. Makanya kalau ada beruang atau singa datang dan mulai mengganggu kambing dombanya Daud, Daud berkata, aku menarik janggutnya dan memukul binatang tersebut. Bapak Ibu kalau Anda berpikir, wah itu pasti singanya singa muda dong, singa kecil dong, bisa dipukul sama Daud, tarik janggutnya. Bapak Ibu Anda baca ya, janggut singa, jantan atau betina? Jantan. Janggut singa, itu singanya singa jantan yang sudah dewasa atau pasti, ada janggutnya kok. Gitu. Jadi itu dipukul oleh Daud. Bapak Ibu, itu penting. Jadi kemana-mana Anda mengerti bahwa Daud itu belajar yang kecil. Dengan 2-3 ekor kambing domba, dia setia saja setiap hari menggembalakan. Kalau Anda tanya, berapa sih kambingnya? 20? Oh bukan, 2 atau 3. Tetapi dari 2 atau 3 itu, Daud belajar sesuatu untuk melawan beruang, melawan singa, melawan Goliat, dan memimpin orang Israel dalam peperang-perangan dan menjadi berhasil. Bapak Ibu, start dari yang kecil. Gitu. Nah, Saul, ternyata kita baru tahu ceritanya, Saul itu nggak pernah membuat mezbah. Mezbah baru dibuat oleh Saul pada 1 Samuel 14 ayat 35. Bapak Ibu mengerti kisah ini bahwa inilah kisah yang dibuat oleh Saul. Cerita mengenai Saul, betul-betul karena dia tidak pernah membuat mezbah, tidak pernah berdoa secara pribadi. Mezbah pada saat itu adalah hal yang penting. Hari itu, kalau engkau bikin mezbah, terus engkau berdoa pada Tuhan. Orang tuh punya mezbah dari itu. Waktu zaman itu, kalau bikin mezbah bersama-sama orang Israel. Tapi setelah mereka masuk dan menjadi agak modern dan sampai PB, mereka punya mezbah untuk berdoa di tempat mereka sendiri. Sinagog kemudian jadi mezbah. Apa artinya? Engkau harus punya tempat untuk mau berdoa. Jadi kisah Saul ini, Anda percaya, Anda tahu bahwa kisah Saul ternyata membawa satu harapan yang kita ketahui hari ini, bahwa minder itu berpengaruh loh Bapak Ibu. Anda tidak terbuka dan jujur di hadapan Tuhan.
Kalau sama Tuhan saja sudah tidak jujur, wah repot hidup ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya hari ini saya berdoa Bapak Ibu mulai mengerti bahwa kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu Anda bicara. Kalau Anda berdoa jangan bilang gini, ah Tuhan tahu kok ya apa yang terjadi. Oh enggak, Anda harus ngomong dengan mulut Anda. Gitu. Anda harus membandingkan sebuah kisah. Kalau Anda melihat kisah Petrus waktu setelah Tuhan Yesus wafat, Petrus bersama teman-temannya kemudian pergi ke danau mau cari ikan lagi. Dari seorang murid Yesus, kemudian kembali pada profesi lamanya. Dan bersama 7 murid, ada 5 yang diketahui namanya, ada 2 lagi yang namanya tidak diketahui. Bapak Ibu, Anda bisa tambahkan 2 nama Anda kepada ayat itu. Gitu. Nah, waktu sebuah rencana yang besar, Petrus naik cari ikan. Mungkin tidak ingin cari ikan, tapi kondisinya kan pikirannya melayang-layang. Petrus tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian mencari ikan semalam-malaman tidak dapat ikan. Ini aneh seni. Kenapa pencari ikan? Orang yang biasa cari ikan, tahu caranya gimana, sudah biasa mencari ikan, dia mengerti caranya, tetapi anehnya malam itu dia semalam-malaman tidak dapat ikan. Anda membaca di Yohanes 21 ya. Lalu hari sudah mulai terang, kemudian di darat, di pinggir pantai, ada orang berkata, anak-anak, adakah lauk pauk? Waduh, itu marahnya sudah naik ke ubun-ubun tuh. Lauk pauk itu sesuatu yang matang, Bapak Ibu. Matang. Tanya lauk pauk, mereka bilang gak ada. Ya, ini kalau baca kita harus pakai nada. Ya. Bukan tidak ada, tapi tidak ada. Gitu, kesal. Nah, lalu orang itu berkata, kira-kira 90 meter dari bibir pantai, mereka berkata, oke, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, Anda harus perhatikan masalah Anda. Cari ikan malam nggak dapet, apalagi siang, gitu ya. Malam nggak dapet, siang apalagi? Oh, nyari ikan itu kan pasti malam, gitu. Di tempat yang dalam aja nggak dapet, apalagi sekarang cuma 90 meter dari pantai. Ya kalau dalam nggak dapet, apalagi tempat yang dangkal. Dan di kanan dan kiri perahu, apa bedanya? Begitu Bapak Ibu harus mengerti apa bedanya kira. Tetapi 3 ini merupakan hal yang harus mengerti. Apabila tidak mungkin, kemudian tidak mungkin, kemudian tidak mungkin lagi. Apabila sudah 3 kali tidak mungkin, harus mengerti. Tuhan sedang bekerja di situ. Jadi orang kalau sudah melihat, ini mustahil Pak, ini mustahil, ini mustajab bin mustahil. Bapak Ibu mengerti bahwa kalau Anda sudah mengalami 3 kali, Anda mengerti bahwa mujizat di depan Anda. Lalu yang terjadi, ikan yang diambil mereka penuh sekali seakan-akan bahwa kapal itu segera akan turun terus karena ikannya banyak ya. Akan tenggelam dan mereka memanggil orang-orang untuk membantu. Yohanes yang tahu kisah ini, Yohanes tuh matanya luar biasa Bapak Ibu. Wow, matanya gede. Kalau dia melihat, 153. Hebat banget ya Bapak Ibu tahu. 153 dengan bini saja 153 dia sudah tahu. Bapak Ibu, hari ini Yohanes tuh kayak ibu-ibu tempat inilah. Ibu-ibu kan jago ya. Kalau ada uang gitu dilempar ke atas, ibu-ibu tahu 4 juta kurang selembar. Waduh, hebat sekali Bapak Ibu. Jadi luar biasa waktu Yohanes berkata sama Petrus, itu guru. Gitu ya. Petrus langsung mengambil jasnya, bajunya, jubahnya, dia nyelam ke pantai. Itu aneh, Bapak Ibu. Setahu saya orang kalau mau berenang biar cepat itu buka baju. Orang kalau mau ikut lomba renang juga pakai baju yang uh, betul-betul yang bagus, yang anti supaya tidak ada gaya gesek yang berlawanan.
cepat sekali. Petrus aneh. Dia mengambil jubahnya dan dia terjun ke dalam air. Kelihatannya kalau Petrus itu adalah atlet olimpiade. Waduh, itu masih banyak banget Bapak Ibu. Dan Petrus datang ke situ sampai ketemu Tuhan. Petrus tidak bicara apa-apa. Karena Petrus tahu, wah ini problem. Saya ini udah uh, kondisinya sudah mengalami begini. Hari ini Tuhan datang kepada saya. Petrus nggak tahu mau ngomong apa. Dan selama mereka makan, ikan sudah dipanggang dan itu ada arang di situ. Mereka makan dari tangan Tuhan Yesus memberikan dan mereka makan dengan diam. Bapak Ibu, mungkin kalau sebelahnya ada Filipus, Filipus akan bertanya, itu apa? Mereka bilang, 153. Gitu. Iya, 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 iya. Ya. Jadi murid-murid itu tahu, murid-murid berkata bahwa tetapi kalau sudah Thomas, waduh, Thomas itu paling apa yang paling nggak percaya kalau ada Thomas ya kalau ada. Dia berkata, Thomas di tiba-tiba di situ, itu siapa? Petrus berkata, 153. Thomas berkata, ah? Petrus berkata, 153. Thomas berkata, hah? Lebih kencang lagi. Lalu Thomas berdiri, datang sama Tuhan Yesus berkata, maksudnya apa? Wah, Petrus kaplok-plok jatuh, Bapak Ibu. Jadi 153 adalah hal yang penting. Jadi Petrus terbuka dan peristiwa setelah itu adalah peristiwa Simon, anak Yohanes. Apakah engkau filia sama aku? Bapak Ibu, saya mengerti dalam bahasa Greka ada 4 kata kasih. Yang pertama agape, kasih walaupun. Aku mengasihi engkau walaupun jelek. Aku mengasihi engkau walaupun engkau tidak kaya. Jadi kasih walaupun. Kasih walaupun itu agape. Yang tertinggi adalah agape. Yang kedua filia. Filia itu dipakai untuk hobi atau untuk kasih pada saudara-saudara. Itu adalah kasih yang umum, filia. Yang ketiga adalah storge. Storge itu adalah kasih kepada saudara Anda dengan saudara Anda kalau kumpul, waduh anjing sama kucing, ribut ya terus Bapak Ibu. Tetapi ada yang mengerti, storge kalau Anda sama saudara jauh, kangen gitu. Kalau jauh kangen, kalau udah dekat ribut lagi anjing sama kucing. Tapi yang keempat adalah eros, kasih birahi. Nah, dalam kasih yang agape, filia, storge, dan eros, Tuhan tidak memakai agape. Tuhan itu tahu. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Petrus tahu dia nggak mungkin agape. Dia cuma sampai filia kok. Dia berkata, Tuhan, aku cuma filia sama engkau. Tuhan berkata, kasih makan, gembalakan domba-domba. Oh, Tuhan tanya lagi sama dia. Simon anak Yohanes, apa engkau agape sama aku? Dan Paulus berkata, aduh Tuhan, aku cuma filia sama engkau. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba, kasih makan domba-domba kecil. Lalu Tuhan bicara lagi yang ketiga. Ini penting Bapak Ibu. Setahu saya, Tuhan itu cenderung tidak akan turun tingkat. Turun tingkat. Tuhan tidak turun tingkat. Tetapi dalam kisah itu, Tuhan turunkan tingkatnya. Simon Yohanes, apakah engkau filia? Agape, agape, filia. Petrus ditanya 3 kali. Sedih. Dia merasa dia sudah diampuni. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu. Aku cuma bisa komit filia sama engkau. Dan Tuhan berkata, oh bagus, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu, kisah ini menarik. Agape, agape, Tuhan tanya, kali ini aku mau tanya sama kamu. Apakah kamu komit filia sama aku? Petrus berkata, engkau tahu. Engkau tahu segala sesuatu. Aku cuma bisa filia. Kenapa filia? Karena Petrus sudah menyangkal Tuhan. Nah, cerita itu beda sama Saul. Saul tidak mau terbuka sama Tuhan. Dia mau mengaku dirinya sendiri dan dia pakai pola pikir sendiri, caranya sendiri, strateginya sendiri gitu. Nah,
ceritanya menjadi beda gitu. Beda sama Petrus yang sudah menyesal, dia mengerti dia salah, dan dia berkata bahwa aku cuma bisa filia sama. Petrus komit filia. Bapak Ibu tahu bahwa satu ketika uh, waktu orang di Roma ya, orang Israel kan ditindas habis ya, dikasih pada binatang, makan segala macam. Satu hari orang berkata, Petrus harus keluar dari Roma. Kalau engkau ada di sini, engkau nanti bahaya. Kalau engkau mati itu, engkau kan adalah rasul yang dipercaya menjadi pergerakan itu di kepala rasul. Kalau kami mati nggak apa-apa, tapi kalau engkau mati itu bahaya. Petrus nggak mau keluar. Didesak terus, nggak mau keluar. Tapi waktu desakan makin berat, dan akhirnya Petrus, oke lah, keluar lah. Dia keluar. Itu digambarkan dalam sebuah lukisan ya sebetulnya. Cerita bahwa Petrus keluar, dan tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus kaget. Dia berkata, mau kemana engkau? Quo vadis Domini. Tuhan, mau kemana engkau? Quo vadis Domini. Tuhan berkata, Petrus, aku mau ke Roma, mau disalib kedua kali. Petrus dengar begitu, Petrus kembali. Nah, cerita itu adalah cerita yang menggambarkan hati Petrus bahwa dia mau setia kepada filia. Dengan dia setia pada filia, dia terus mengiring Tuhan sampai dia meninggal di kayu salib yang terbalik dengan cara agape. Bapak Ibu, jadi kemudian Petrus meninggal dan Linus naik jadi Pope kedua. Cerita itu membekas dalam hidup kita bahwa Tuhan ingin kesetiaan. Engkau dan saya akan diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa semua diangkat oleh Tuhan. Tetapi diangkat oleh Tuhan ini, jangan sampai engkau pergi dengan membawa gaya. Kalau engkau punya ketakutan, kau ngomong sama Tuhan. Engkau punya satu pertanyaan, ngomong sama Tuhan. Engkau punya ketidakyakinan, ngomong sama Tuhan. Intinya, engkau harus ngomong sama Tuhan. Jangan seperti Saul, yang kalau Anda diangkat oleh Tuhan, kau terus berpikir, wah ini harus begini, begini, begini. Dia mengatur semuanya dengan cara sendiri. Akibatnya, waktu dia harusnya dalam 7 hari Samuel datang, dia terlambat sedikit, dan apa yang terjadi, korban sudah diserahkan sama Tuhan, dan itu menghancurkan seluruh pemakaian Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mengerti bahwa Tuhan merencanakan hal yang indah. Jadi hari ini, Anda mengerti ya, hari ini Tuhan menginginkan sebuah kesepakatan bersama dengan Anda. Tuhan memilih Anda, Tuhan menunjuk Anda untuk kau dibawa naik oleh Tuhan. Untuk kau dibawa naik sama Tuhan ini kau harus mengerti. Engkau harus punya padang gurun setiap hari. Kalau saya tanya, Pak, nah ini bagus nih, pertanyaannya bagus. Ayahnya Simon Petrus siapa sih Pak? Anda kan melihat ya, di Matius 16, satu ketika Tuhan bertanya pada murid-muridnya, menurut engkau siapa aku? Dan kita lihat begitu ya. Terus muridnya bertanya, oh enggak, engkau itu adalah Yeremia, gitu ya. Engkau itu Elia, gitu ya. Engkau adalah Yohanes Pembaptis, gitu. Lalu Tuhan tanya, kalau menurut engkau siapa aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, engkau betul-betul hebat, sebab engkau Simon bin Yunus. Engkau sudah mengatakan hal yang benar, dan Bapa yang memberikan dalam. Waduh, Petrus disanjung luar biasa gara-gara itu. Di tempat cerita kata-katamu ini, aku dirikan sebuah jemaat yang alam maut tidak bisa menguasainya. Sebuah pertanyaan menarik. Siapakah ayah Simon Petrus? Yunus atau Yohanes? Jadi ini tuh pertanyaan menarik. Sebab dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa ayahnya itu Yohanes. Kita pernah dikatakan Yunus, Jonah gitu ya. Yang benar siapa bapaknya gitu ya.
Kalau saya lihat nih, menurut kitab-kitab yang lain, dia ayahnya Petrus adalah Simon bin Yunus. Lalu kenapa kitab Yohanes mengatakan Simon anak Yohanes? Sedangkan di kitab lain dikatakan Simon anak Yunus. Kisah itu dari mana kisahnya? Ternyata saya tuh mengerti. Waktu Petrus datang sama Tuhan, Petrus tidak berani ngomong apa-apa. Petrus datang sama Tuhan, dia cuma diem aja. Dia tahu dia salah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi perkataan dari Tuhan Yesus, itulah yang memicu sebuah pemulihan. Tuhan berkata, Simon bin Johanes, Simeon ben Yohanes, Simeon anak Yahweh, anak Allah telah mengampuni. Simeon, anak Allah telah mengampuni. Apa engkau agape sama? Kira-kira gitu Bapak Ibu. Dia bertanya lagi, Simon, anak Allah sudah mengampuni. Apakah engkau agape sama? Dia berkata, aku hanya filia. Yang ketiga, Simeon, anak Allah sudah mengampuni. Apakah engkau betul-betul bisa filia sama? Petrus menangis dan berkata, Tuhan, kau tahu segala sesuatu yang aku lakukan, bahwa aku hanya bisa filia, sebab aku telah menyangkal kau 3 kali. Tetapi komitmen filia yang dibuat oleh Petrus, kelak akan berubah menjadi agape waktu dia disalib terbalik. Nah, kisah ini, kalau Anda membaca kitab suci, terbuka di sini. Jadi kata-kata yang ada dipakai itu bicara mengenai pengampunan. Saya tahu pengampunan adalah inisiatif dari Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang mengambil langkah pertama untuk pengampunan. Peristiwa pengampunan ini adalah rencana Tuhan yang besar. Tuhan selalu mengambil inisiatif atas segala sesuatu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda hari ini sudah mengerti kisah ini, bahwa cerita pikiran yang menyesatkan pada Saul, Anda membaca dalam PB, kisah yang sama yang dibuat atas diri Petrus. Nama Petrus itu sebenarnya bukan Petrus ya Bapak Ibu, Kefa, Kefa atau Simeon. Simeon atau Kefa, nama itu waktu kan namanya adalah Simeon, waktu dibawa menjadi nama yang zaman PB sudah berarti menjadi Simon gitu. Kefa sebetulnya. Nama Petrus itu dipakai setelah di abad ke-3 atau ke-4, waktu gereja sudah mulai naik dan kemudian menjadi besar, namanya disebut Petrus gitu. Bapak Ibu, pengampunan atas Petrus inisiatif daripada Tuhan. Dan Saul lupa bahwa Tuhan sudah memulai segala sesuatu dengan inisiatif daripada Tuhan. Apa yang inti yang dapat saya katakan dalam hal ini? Bapak Ibu, ini yang terakhir dan Anda bisa membaca di akhir dalam hari ini ya. Tuhan menginginkan engkau memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Intim itu macam-macam. Macam-macam intim itu. Oh, saya taunya intim cuma main gitar, Pak, nyanyi nyembah Tuhan. Ya, itu Anda taunya begitu. Tetapi kalau Anda mau tahu keintiman itu apa, saya harus sarankan Anda membaca sebuah buku tulisan dari Martin Luther. Martin Luther ini tokoh dari Protestan. Jadi waktu Katolik nih, pesan begini, Protestan. Kita kan berasal dari Martin Luther, Bapak Ibu. Ya, Anda harus ngerti lah. Martin Luther itu adalah seorang imam dan dia bagus sekali diubahkan oleh Tuhan pola pikirnya oleh Martin Luther. Tetapi intinya bahwa Martin Luther juga punya kelemahan, Martin Luther. Sebab Martin Luther itu sampai meninggal bencinya sama Yahudi belum kelar, Bapak Ibu. Ya, orang ada plus ada minus. Anda harus baca buku dari Martin Luther. Jadi judulnya kalau nggak salah ada Treatise of God ya. Jadi
buku yang menggambarkan bagaimana engkau bisa intim sama Tuhan. Ternyata engkau itu bisa intim sama Tuhan. Tuhan membuat hatimu. Engkau tanya sama dirimu sendiri, apakah aku bisa berbuat baik? Apa aku bisa melakukan hal yang baik? Engkau bisa berbuat baik sebab engkau telah menerima pertama-tama jamahan Tuhan dulu. Baru setelah engkau mengerti, engkau bisa berbuat baik. Engkau mengerti, engkau tuh berbuat kesopanan, berbuat baik, ngasih makanan sama orang, ngasih satu sama orang. Jadi perbuatan baikmu itu yang inisiatif daripada Tuhan. Waktu engkau ketemu sama perbuatan baik Tuhan yang masuk dalam hidupmu, engkau melakukannya, itu intim sama Tuhan. Jadi intim sama Tuhan tuh banyak arti Bapak Ibu. Gak cuma gitar aja nyembah tuh, gitar nyembah atau nyanyi nyembah Tuhan, itu intim sama Tuhan. Oh enggak. Ternyata intim sama Tuhan tuh banyak luas dan beredar. Jadi saya ceritakan dalam hal ini dan banyak ada faktor ya. Kalau itu ada intim, oke. Okay. Itu kan intim menurut gaya karismatik ya, karismatik atau Pentekost. Tetapi yang disebutkan intim dengan Tuhan adalah pola hidup Anda akan berubah. Cara Anda memandang akan berubah waktu engkau intim sama Tuhan. Dan keintiman itu, polanya Tuhan yang akan memberikan kepada Anda. Nah, kisah keintiman sama Tuhan ini, itu penting, Bapak Ibu. Cerita bahwa Saul jarang membuat mezbah, atau tidak pernah buat mezbah sebelumnya, yang 1 Samuel 14:35 tadi, ternyata itu akan membawa orang, akan menjadi seperti apa. Orang berpikir seperti apa. Saul berpikir atas diri sendiri. Dia pikir seperti ini, dapat seperti ini, akan timbul seperti ini. Itu karena dia tidak punya mesbah ketemu sama Tuhan. Mesbah bisa berarti macam-macam. Zaman sekarang macam-macam. Ya, Anda nggak harus berikan batu begitu, persembahkan korban. Enggak, Bapak Ibu. Tapi intim sama Tuhan adalah sesuatu yang Anda mengerti telah kau terima. Anda intim sama Tuhan, engkau mengerti Tuhan itu baik dalam hal itu. Ada banyak orang bisa intim sama Tuhan dalam banyak kasus, dalam banyak hal. Anda nanti kalau punya sebuah, saya berikan adalah judulnya Bapak Ibu ya. Apa sih judulnya? Bukunya bagus ini Bapak Ibu. Nah, nih. Martin Luther, A Treatise on Good Works. Saya tulis saja ya Bapak Ibu ya, lebih gampang ya daripada hmm. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya matikan. Sebentar. Sini dulu. Hmm. Nah, Treatise on Good Works, Martin Luther. Anda bisa bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesia juga ada. Ya, ini buku penting kalau Anda baca karena ini biasanya yang suka buku-buku gini itu adalah orang-orang dari ini ya, dari reform, reform yang suka. Anda bacalah baik. Ini buat nambah-nambah ilmu Anda aja. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup sampai di sini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu mengerti apa yang harus Anda lakukan.
Anda yang penting terbuka sama Tuhan, Anda mengerti Tuhan mau bikin apa, Anda berdoa sama Tuhan, apa yang bisa dilakukan hari-hari ini dari Tuhan sendiri yang akan mengambil inisiatif. Oke, Bapak Ibu, sampai sini saja. Tuhan Yesus memberkati.